pentingnya pengelolaan keuangan di suatu perusahaan yang baik dan sesuai dengan prinsip syariah dalam perusahaan manufaktur. Rasio keuangan seperti current ratio, debt to equity ratio, total asset turnover, dan net profit margin. Ini berperan penting dalam menilai kinerja perusahaan itu. Akan tetapi masih sedikit studi yang mengkaji hubungan antara rasio tersebut dan perubahan laba dari sudut pandang prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dan memberikan wawasan yang lebih komprehensif. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian saya itu ada dua. Yang pertama, bagaimana pengaruh rasio keuangan terhadap perubahan laba pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh rasio keuangan terhadap perubahan laba pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia ditinjau dari pandangan syariah. Adapun tujuan penelitian saya, yang pertama mengkaji pengaruh tersebut dari sudut pandang syariah sebagai variabel moderasi. Tujuan utamanya untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan terhadap perubahan laba perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bernilai pengaruh tersebut dari perspektif syariah sebagai faktor moderasi yang dapat memperkaya interpretasi hasil. Adapun manfaat penelitian saya itu ada dua. Yang pertama itu manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis. Manfaat teoritis itu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi dan keuangan, khususnya dalam integrasi aspek syariah dan rasio keuangan. Yang kedua itu praktis, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan keuangan sesuai prinsip syariah serta memberi panduan bagi investor syariah. Selanjutnya, kajian teori dalam penelitian ini meliputi hubungan rasio keuangan itu dengan kinerja laba perusahaan berdasarkan teori keuangan profesional dan prinsip-prinsip syariah. Rasio-rasio tersebut digunakan sebagai indikator utama untuk menilai kesehatan dan kinerja keuangan suatu perusahaan dengan penyesuaian terhadap prinsip syariah yang menegaskan larangan riba, keadilan dalam pembiayaan dan sumber pendapatan modal. Selanjutnya, penelitian terdahulunya saya ambil dari Muhammad Afadi tahun 2023, analisis pengaruh NPM, DE, Tato terhadap laba pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua itu Farida dan Hidayat pada tahun 2021 yang berjudul pengaruh rasio keuangan dan aspek syariah terhadap stabilitas laba. Adapun metode penelitian yang saya pakai, yang pertama itu pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi berganda. Populasinya 20 perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia dan indeks saham syariah selama 2020 dan sampai 2024.